dingin, pucat. Nah, ini kan sesuatu yang tidak biasa, sehingga kita memerlukan tindakan segera. Kalau perlu merujuk ke sarana kesehatan terdekat, misalnya puskesmas. Tapi sebelum merujuk kita harus jelas dulu, ya, supaya yang dirujuk itu siap. Kalau tidak siap, kasihan nanti sudah dibawa ditolak, ya. Nah, ini jadi pelaporan itu adalah kegiatan yang dimaksud pelaporan itu adalah kegiatan administrasi yang dilakukan secara rutin dan berkala atas segala kegiatan yang menyangkut setiap tindakan terhadap klien di tempat pijat refleksi yang ditujukan ke institusi atau instansi terkait. Ya, institusi instansi terkait paling dekat itu adalah puskesmas, ya. Kemudian yang dimaksud dengan rujukan adalah suatu proses tindakan yang dilaksanakan oleh pelaku pijat refleksi apabila telah terjadi keadaan gangguan kesehatan yang mendadak, ya, dari klien pada saat ada di tempat kerja kita, gitu, ya. Nah, ini kita mekanisme alur pelaporannya, ya. Jadi kalau dengan melihat ini kita simpel saja, sudah bisa menjelaskan semua. Jadi ini posisi kita di sini pijat refleksi, ya. Nah, kita memberikan laporan rutin tiap bulan. Misalnya kasus apa yang kita sering menjumpai, misalnya apa, pegel-pegel atau sakit mah atau apa aja lah, ya. Kita laporkan tiap bulan supaya si puskesmas juga dapat masukan di wilayah dia tuh paling banyak warga sakit apa, supaya nanti obat-obatan yang tersedia di puskesmas tercukupi untuk kasus yang sering terjadi. Tuh. Lalu puskesmas juga bisa memberi timbal balik ke klinik kita, bisa berupa penyuluhan, ya. Jadi bisa juga memberi edukasi yang berkaitan atau update dengan peraturan-peraturan baru dan sebagainya, ya. Kemudian puskesmas naik lagi jenjangnya ke dinas kesehatan kabupaten maupun kota, ya. Jadi laporkan ke tingkat yang level di atasnya. Kemudian dinas kesehatan lapor lagi ke provinsi. Jadi ini sifatnya kalau dari dinas ke puskesmas ini bisa bolak-balik sampai ke pijat refleksi. Tapi kalau dari provinsi tidak bisa ke langsung ke kita, ya, karena memang alurnya seperti itu, ya, dari tingkat rendah ke tinggi. Tapi kalau dari tinggi langsung ke rendah nggak bisa, ya, jadi harus melalui prosedural seperti ini, ya. Nah, tadi kan untuk masalah pelaporan. Kalau sekarang adalah prosedur rujukan pasien, ya. Kalau misalnya tadi seperti contoh, pasien sedang jangan bilang pasien ya, klien sedang direfleksi. Nah, sudah pernah ada yang refleksi belum di sini? Saya rasa sudah semua, ya. Belum? Saya juga belum sih. Kalau pelaku refleksi saya terus terang belum, ya, refleksi kaki, karena kita cuma mengajar. Nah, kalau yang melakukan tuh biasanya ya untuk mereka yang mungkin istilahnya itu dari tingkat dasarnya dulu sebelum dia naik ke pijat yang lebih advance, misalnya pijat kesehatan untuk badan, ya. Jadi dia mulai dari kaki, karena refleksi itu kita anggap asumsikan sebagai pijat kaki. Kaki itu bisa dari telapak kaki, punggung kaki sampai betis dan lutut. Jadi sebenarnya itu, ya, tidak terbatas telapak kaki, ya. Kemudian pijat refleksi itu ada dua sebenarnya. Yang satu untuk relaksasi, nah yang satu lagi untuk kesehatan. Nah, itu yang untuk kesehatan kadang-kadang orang misalnya kencing manis nih, dia sering dengar katanya bisa membantu. Jadi dia datang ke klinik pijat refleksi, ya. Tapi sayangnya mungkin dia belum makan, ya, belum makan, terus dia udah keburu makan obat, jadi gula darahnya turun. Nah, pada saat kita pijat tuh, tahu-tahu dia keluar keringat dingin, mukanya pucat. Nah, kita sebagai terapis atau terapis yang belajar
itu kita udah harus bekali mereka tanda-tanda orang atau klien yang mengalami gangguan kesehatan mendadak, supaya jangan kecolongan. Begitu kita lihat si klien ada perubahan fisik mendadak, nah kita harus segera ikutin prosedur ini, ya. Segera ini buat surat rujukan, ya, segera. Jadi supaya segera apa? Kita sudah siapkan formatnya. Jadi tinggal isi nama apa sesuai KTP si klien. Setelah kita isi, sambil isi kita menghubungi rumah sakit atau sarana kesehatan terdekat. Karena kalau enggak terlambat, ya. Jadi kita harus cepat supaya rumah sakit siap menampung. Lalu rumah sakit segera menghubungi ambulan, ya. Kemudian terus, ya, sampai akhirnya pasien diantar oleh petugas kita juga sampai ke institusi yang terdekat, ya, institusi kesehatan terdekat. Jadi kesimpulannya adalah dari pokok bahasan tersebut tadi disimpulkan bahwa peserta yang nanti kalau sudah ikut pendidikan ini telah mampu menjabarkan cara melaporkan dan urutan merujuk, ya, pasien ke dinas atau instansi atau institusi terkait. Nah, kita kasih tugas juga, ya. Jadi ada pertanyaan esai nanti, tolong jelaskan alur mekanisme pelaporan eksternal kepada instansi atau institusi yang terkait. Jadi ini kita kembali sebentar, eksternal internal. Nah, ini tadi yang kita ceritanya eksternal karena dari luar. Kalau internalnya antar instansi, ya. Lalu ada juga soal, ya. Kita kasih soal nanti untuk peserta supaya lebih tajam lagi buat kita mengevaluasi hasil daripada pelatihan kita, apakah berhasil atau tidak. Kemudian kita juga akan memberikan tugas tambahan, ya. Nah, jadi demikian yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga para peserta yang hadir saat ini bisa dapat pencerahan. Jika ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada saya mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh ya, oke. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, masih ada waktu. Ya, jadi ini saya tampilkan foto kita yang terakhir, ya. Lengkap nggak pesertanya? Ada? Ya, maksudnya lengkap, ya. Alhamdulillah. Ada yang lengkap? Saya. Kok mana? Ada, coba ada ke saya di sana. Ya saya nggak perhatiin karena banyak kan. Oh kan kemarin kemana ya? Oh iya. Kalau gitu nanti hari terakhir jangan lupa kita foto yang paling lengkap, ya, supaya ada kenang-kenangan. Karena saya lihat kita ini kompak sekali, ya. Tadi dimulai dengan ibu dosen, ya, Bu Nur yang luar biasa, ya, memimpin, mengayomi lah. Beliau ini kan sudah paling senior mungkin di sini. Ya. Kita terima kasih atas bimbingan dari Bu Dr. Nur, ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Belum ada? Ya, saya rasa oke lah, ya. Oh iya, silakan Pak. Oh iya, nama saya Dr. Nur. Apa bedanya pijat? Ini Bapak kan dipijat refleksi, ya? Siap. Dan akupuntur apa bedanya? Oh iya, terima kasih dengan Pak siapa namanya? Dodo. Pak Dodo, mantap Pak Dodo. Pak Dodo ini pendakwah, ya Pak. Waduh, sekali-sekali kita mesti dengar di ceramahnya. Jadi bedanya itu kalau akupuntur dengan jarum, Pak. Kalau akupressure itu tanpa jarum. Tapi untuk titik-titik di ataupun zona-zonanya itu sama. Gitu. Yang membedakan jarum atau tanpa jarum. Jadi kalau untuk terapis kan level edukasinya tidak punya kompetensi untuk pegang jarum ataupun jarum suntik. Jadi mereka dikasih tahapan hanya boleh pijat.